Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Ya, alhamdulillah kita diberikan sehat, iman, kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi ya di Zoom kali ini. Baik, sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan kita ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa dipimpin oleh ini ya, Randy ya, dari Dewan Toro ya, yang lainnya mengikuti. Ya, silakan Randy baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalba khashi'an. Allahumma tah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Udah, Pak. Ya, terima kasih Randy. Nanti dihafalin lagi ya, yang lainnya juga. Itu saya suruh lagi, bukan Randy aja. Ya, Pak. Ceweknya juga saya pilih acak. Pokoknya dihafalin ya doanya. Kita sebelum melakukan sesuatu itu, melakukan segala sesuatu sebelumnya kita berdoa dulu. Minimal Bismillah. Bismillah itu sudah termasuk doa. Doa itu. Baik. Ini di awal akan saya berikan beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai adab ya. Lanjut seperti yang pertemuan sebelumnya tentang adab ini, adab atau akhlak. Jadi ini saya kasih tahu ya tentang bagaimana adab kalian nanti kalau chat. Nah, kalau chat kan ini penting nih. Jadi boleh dicatat. Kalau misalnya chat, apalagi guru ya, boleh satu dicatat. Yang pertama itu kalian salam dulu. Assalamualaikum. Nah, itu chat pertama. Assalamualaikum. Baru perkenalkan dirinya siapa. Assalamualaikum. Saya Dina Islamiyah dari kelas 8D. Tuh, perkenalan diri. Salam dulu. Assalamualaikum. Saya Dina Islamiyah dari kelas 8D. Baru kasih tahu apa yang mau ditanya. Saya mau nanya, Pak, apakah benar besok kita mulai turun sekolah? Terus setelah nanya, ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ditutup lagi sama salam. Nah kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian chat, jangan langsung Assalamualaikum Pak, besok turun nggak? Saya tidak tahu ini siapa. Kadang kalian nggak mikir ke situ. Kita nggak tahu ini siapa. Nah jadi itu yang diperhatikan ya. Sudah betul pakai salam, cuma perkenalkan dirinya itu lebih bagus itu perkenalan diri. Karena kan kita nggak set nomormu. Belum tentu orang yang kamu chat itu set nomor kalian. Nah itu berlaku untuk semua orang lah yang kamu chat lah. Itu chat yang sopan seperti itu. Jadi salam, kemudian perkenalkan diri, kemudian apa yang mau ditanyakan, kemudian ucapkan terima kasih,
dan terakhir ditutup dengan salam lagi. Jadi contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Cantik Leoni Majid dari kelas 8D, Bu. Ingin bertanya, apakah tugas MTK itu dikumpulkan di classroom jam 9. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham ya? Boleh dicatat. Jadi salam, perkenalan diri, kemudian hal yang ditanya apa, terus ucap terima kasih, dan salam, terakhir salam. Satu aja apa-apa. Pasti kalian tuh pasti ada ngechat guru, nggak mungkin enggak lah. Pasti ada. Nah itu guru senang kalau lihat muridnya tuh chatnya sopan kayak gitu. Jangan tiba-tiba Pak saya langsung to the point. Pak tugas saya sudah kah? Saya aja nggak tahu ini siapa. Sudah tanya tugas saya. Ini kamu siapa? Kita nggak tahu siapa. Makanya, nah ya. Jadi ada chat, ada adabnya juga. Kemudian ke sekolah, nah, kan kalau misalnya kalian ke sekolah, alangkah baiknya itu pakaiannya yang bagus, celana panjang, bagi laki-laki, celananya panjang, celana pendek. Pak, maaf Pak, saya tadi terkeluar terus Pak. Ya, apa-apa. Paling jaringannya jelek. Ya, lanjut lagi. Kalau memang jaringannya jelek, videonya dimatikan aja, di stopkan. Ya, sambil didengarkan, saya ulangi lagi. Kalau ke sekolah, nah itu saya banyak lihat itu anak-anak ke sekolah celana pendek, baju kaos, guru-gurunya aja bercelana panjang, berbaju kerah, nah minimal baju kerah, baju polo boleh, baju polo tuh baju kaos tapi yang ada kerahnya, nah, setidaknya rapi lah, ya. Tuh cowok-cowoknya tuh yang celana pendek, kamu kayak mau ke pasar aja loh, celana pendek, baju kaos lagi. Kalau mau paling bagus ya baju muslim, itu paling bagus dah. Apalagi gamis, nah, itu aman. Gamis kan dari atas sampai bawah, nah, kayak terusan kan. Ceweknya juga kalau bisa jangan pakai jeans lah kalau cewek tuh, jangan pakai celana kalau bisa, pakai rok ya. Jadi kalian harus bisa menempatkan diri kalau ke sekolah pakai sopan. Bebas pantas bukan berarti kalian bebas memakai apapun ya. Bebas pantas itu maksudnya baju bebas, bukan baju seragam, tapi masih pantas untuk dipakai atau dilihat. Nah, itu celana panjang. Paling bagus itu memang baju muslim sudah, atau baju gamis ya, untuk cewek atau cowok. Baju gamis, nah itu pilihan para untuk pakaian. Karena itu sudah dari atas sampai bawah, pakaiannya kan kayak terusan itu. Nah, itu yang sering saya lihat tuh. Kemudian masalah ini adab kalian kalau misalnya lewat-lewat, sama siapapun kalian lewat, sama teman kalian kah, sama orang tua kalian kah, sama om kalian kah, sama guru kalian kah. Nah itu kalau kalian lewat itu permisi, setidaknya kalian itu menundukkan badan. Nah, itu adabnya tuh kalau kalian lewat tuh jangan lewat-lewat aja. Yang di bawah ini kai-kai, yang tua-tua yang di bawah karena lewat gitu aja. Sedangkan gini ya, adabnya itu kalau kita berpapasan sama orang itu, setidaknya kita agak membungkukkan badan, meneguk. Ya, ya Pak, oh, ya Bu, sama teman juga nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Nah itu adab ya. Jadi adab itu hal yang penting. Dari adab itu sudah bisa dinilai kita tuh orangnya seperti apa. Ini orangnya baik, kurang ajar kah, orangnya ini ngerti sopan santun kah, itu dari adabnya itu. Orang sekarang tinggal nunggu dikit aja, apa sih susahnya? Ya, ada lewat-lewat aja, angkat kepala lagi. Nah itu kan orang baik. Ya, lanjut. Ada, itu tadi ada. Kemudian ini untuk kelas 8 saya minta kalau nanya lah. Saya sudah sering itu bilang di grup. Kalau tanya di grup aja. Kenapa di grup? Jadi kalau di grup kalian nanya, misalnya kalian ada yang nanya, Pak besok, Pak ini tugasnya dikumpul kapan terakhir? Nah,
Kalau di grup, itu nanti kan bisa saya jawab tuh. Kalau enggak ada teman yang jawab. Nah, pasti ada beberapa teman yang masalahnya sama kayak gitu atau soalnya sama kayak kalian yang ingin menanyakan tentang kapan tugas itu dikumpul. Nah, jadi kalau sudah ada satu yang nanya kayak gitu, yang lain kan kalau misalnya pertanyaannya sama, nggak perlu lagi nanya, ya kan? Nah, kalau di PC itu saya jawab satu-satu lagi. Nah, makanya di grup aja nggak apa-apa. Di grup aja kalau nanya apa masalah tugas kan. Jadi teman-teman yang punya masalah yang sama, pertanyaan yang sama, itu otomatis sudah terjawabkan. Nah, itu maksud saya di grup. Jadi kalau misalnya mau izin, di grup aja nggak apa-apa. Jadi yang lain juga tahu. Misalnya si Bagas, Assalamualaikum Pak, saya Bagas dari kelas 8B. Saya mohon maaf, hari ini saya nggak bisa ikut Zoom karena saya lagi ada acara melayat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di grup kan enak, tahu semua. Kalau ditanya, nanti Friendly ditanya, Friendly, Bagas tadi masuk kah? Kalau ada guru yang nanya kan, misalnya guru matematika nanya, Friendly tadi Bagas ada anu kah? Memang nggak ada ini kah? Izin kah? Oh iya Bu, tadi ada di grup izin. Nah itu kan enak. Kalau di PC, kadang juga gurunya itu kadang juga, saya juga kadang lupa ngasih tahu diumumkan di grup. Nah, makanya di grup aja, pokoknya biar grup itu aktif juga lah. Pokoknya di grup aja kalau ada apa-apa. Ya, paham ya? Paham nggak? Aisyah paham nggak? Febri, nggak ada semua mukanya nih. Wah, saya ngomong sama lemari. Aisyah mana? Pak, nggak ada nih. Cewek-ceweknya nih, pada cantik-cantik semua loh. Apa anak mau dilihatkan mukanya? Nih, keren dia aja. Tahu lagi keren. Keren dia aja. Santai aja dia depan kamera. Ya, Bagas. Macam itu. Nah, nggak apa-apa, lihat kan kameranya. Lihat kan mukanya. Harus lihat ya, pede. Karena memang zamannya sudah seperti ini. Harus pede. Pakai kamera selfie itu pede. Pede memang tuntutannya seperti itu ya. Harus dibiasakan. Karena nanti pasti nanti ada aja tuh tugas nanti video. Kalian bikin video. Nah, itu kalau kalian nggak pede, apa nanti kalian bikin video kan? Nah, mulai di sedikit demi sedikit, kan lah orang tinggal diam aja di sini, ya kan? Yang nggak dilakukan, nanti di screenshot, oh mana lemari aja nih, wah jangan-jangan nggak ada orang. Aisyah, oh nggak apa-apa, lihatkan aja, kenapa? Salsa juga, Putri juga, Sofa aja dilihatkannya. Nggak apa, dilihatkan aja mukanya, laki-lakinya kayak dia aja. Ya, itu jadi pokoknya share apapun itu di grup aja, nanya apa cuma ya jangan juga yang ditanya ya. Pokoknya apapun share di grup, baik itu mengenai ini pertanyaan mengenai tugas tentang sekolah, mau izin kah atau sakit kah, di grup aja. Jadi yang lain juga tahu, teman-teman yang lain tahu. Ya. Kemudian ini saya kasih tips lagi ketika kalian berbicara sama orang lain. Kalau kalian berbicara sama orang lain, kalau kalian ngomong, kalau kalian ditanya, itu jangan pernah bilang nggak tahu. Jangan pernah bilang nggak tahu, nggak tahu. Jangan. Kata nggak tahu, kata kalimat nggak tahu itu dirubah, diganti dengan misalnya misalnya ditanya gini, Ahmad Jul Fauzi, misalnya ditanya 5 kali 5 berapa? Jul Fauzi nggak tahu. Memang nggak tahu. Kalau misalnya walaupun memang kamu nggak tahu, jangan bilang nggak tahu, bilang aja gini, iya nanti saya belajar lagi Bu. Nggak tahu. Itu jawaban tuh. Nggak tahu tuh, jawaban yang nggak bagus, nggak tahu. Misalnya ditanya soal ini, siapa presiden pertama Indonesia?
Ahmad Zulfaldin jawab. Nggak tahu Bu. Ya, jangan kan nggak tahu. Walaupun kamu nggak tahu jawabannya, jawab aja. Eh, Nanti saya pelajari lagi Bu. Nanti saya pelajari lagi ya. Ini tentang kepresidenan. Nanti saya pelajari lagi Bu. Nanti saya baca lagi. Nah, itu jangan nggak tahu. Nah, jangan nggak tahu. Ataupun ini ya, jangan bilang nggak bisa. Itu kalau kalian bilang nggak bisa itu otomatis membuat suges atau membuat kalian berpikir itu betul-betul nggak bisa. Misalnya soal matematika, baru lihat soal, aduh nggak bisa. Baru lihat soal sudah pusing. Nah itu nanti pusing betulan, nggak bisa betulan. Nah jadi kalau nggak bisa itu kalian rubah mindsetnya ya. Misalnya disuruh kerjakan ini tugas ini, tugas matematika. Walaupun mungkin kalian rasa sulit, jangan bilang langsung nggak bisa. Oke Bu, saya coba kerjakan. Nah, gitu, optimis. Ini misal Farel, ini ya, Farel kerjakan tugas nomor 1, 2, 3. Aduh, nggak bisa. Jangan. Oke Bu, siap, saya coba kerjakan. Nah gitu, coba dulu. Ya, secara tidak langsung itu membuat kalian selalu berpikiran positif, selalu membuat kalian berusaha gitu. Walaupun sulit, tapi kalian mau berusaha ngerjain. Kalau kalian sudah beranggapan nggak bisa, nggak tahu, nah itu terbawa juga. Kalian nanti betul-betul nggak bisa, betul-betul nggak tahu. Jadi intinya eh, jawaban-jawaban yang negatif itu jangan sering diungkapkan, kalau bisa diganti. Nah, diganti oleh kalimat yang positif. Oke, nanti saya pelajari lagi Bu. Maaf Bu, nanti saya pelajari lagi. Maaf Pak, nanti saya baca-baca lagi bukunya. Oke siap Bu, saya coba kerjakan. Oke siap Bu, nanti saya kerjakan Bu ya. Siap. Nah kayak gitu. Eh, Terus ini yang terakhir, jangan bilang mungkin, kayaknya. Mungkin kayaknya itu jawaban yang tidak pasti. Nah, Satrio, misalnya Satrio ditanya, Satrio kamu besok masuk enggak? Mungkin, mungkin, mungkin masuk. Nah itu kan tidak pasti tuh, harus pasti jawabannya. Masuk, saya besok masuk. Nah gitu. Eh, Kayaknya, kalian ditanya lagi nih, Febri nih. Febri, kamu lihat Balkis enggak? Kenapa enggak masuk? Kayaknya, kayaknya sakit Balkis. Nah itu udah pasti. Jadi supaya hal itu pasti, jawaban kalian pasti, semuanya itu harus dipastikan dulu kebenarannya ya. Pastikan dulu, dipastikan dulu. Oh betul enggak kayak gitu? Oh kalau betul langsung jawab iya, enggak, jangan tengah-tengah. Ya, enggak, ya bisa. Nah gitu. Jangan mungkin, kayaknya itu ngambang ya. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke, kita coba review. Nah ini saya coba share screen ya, kita belum ada share screen kan. Nah share screen ini ada nggak di situ di HP kalian? Share screen, kalian juga bisa tuh share screen. Adakah di HP kalian lombang tulisan share screen? Kalau di laptop itu di sampingnya chat. Ada enggak? Ada? Ada enggak? Enggak ada? Ada share screen kalau di HP. Bagikan layar kayak kalau bahasa Indonesia. Bagikan layar. Kalau bahasa Inggrisnya kan share screen. Nah, itu di Zoom bisa tuh. Kalian bagikan layar kalian. Nah, saya coba ya, kita praktekkan. Saya mau share screen nih. Kita review yang ini, yang ngumpul classroom ya. Kita breakdown, kita bedah yang mana yang salah, yang mana yang betul. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini masih ada yang salah soalnya ya. Tidak apa-apa, yang penting sudah bisa ngumpul. Oke, saya share screen. Yang saya share adalah classroom ya. Ya.
Apakah sudah muncul? Sudah muncul? Bisa nggak jawab ya? Sudah muncul apa belum nih di layar kalian tuh? Classroom saya 8D dasar 1 sudah muncul? Oh, Belum, Pak, belum. Masih belum. Yang lain sudah muncul nggak ini? Yang saya lihat ini, yang saya share muncul? Muncul Pak, muncul. Muncul. Gambar apa? Gambar apa ini? Yang saya share. Berisik sekali pribadi. Dulu ya. Nah, yang saya ini adalah classroom. Kita review ya. Kita review. Yang mana sih yang salah, yang mana sih yang betul. Ya, sambil diperhatikan. Nanti saya tanya, jawab. Jangan diam-diam baik. Ya. Oke, kita masuk di kelas 8D. Kita masuk. Ini ya. Tugas. Nah, tahu nih ngumpul-ngumpul. Nah, ini yang ngumpul itu ada 13 ya. Yang dinilai ini ada 13. Yang belum ngumpul 12 nih. Yang sudah Siapa aja ngumpul. tuh? Nah, bentar dulu. Ini 4 ini sudah ngumpul tapi belum dikoreksi, belum ada nilainya. Kalau 13 ini yang sudah saya kasih nilai di bawah. Nih, 100. Nah, ini 13 orang. 12 ini adalah yang belum mengerjakan. Ini belum mengerjakan. Oh, ini nama-namanya nih. Ketahuan kan? Nah, jadi classroom itu kalau kita pakai classroom itu lebih transparan, lebih kelihatan semua gitu loh. Semuanya kelihatan nilainya, tugasnya seperti apa yang dikumpul ini, lihat nih. Tuh, kita bedah satu-satu ya. Kita dari tugasnya dulu. Petunjuk. Ya, saya kasih tahu ini. Perhatikan. Ya, kita bedah. Kita bedah dulu tugasnya apa. Tugasnya adalah menuliskan biodata. Betul enggak? Nah, biodata. Ya. Ini formatnya kan? Formatnya ini. Ya. Nama sampai nomor HP orang tua. Nah, ini perintahnya nih. Perintahnya dikerjakan, diketik. Nah, ini diketik pakai WPS atau ditulis tangan boleh. Ditulis tangan tapi bukan difoto, tapi di scan. Scan pakai scanner. Nah, jadi kalau kalian ini ya, saya ulangi lagi nih, di grup juga sering saya bilang, kalau ada tugas, ini kan baru tugas yang gampang nih. Ini tugas yang gampang, saya cuma mau ngetes kalian tuh bisa nggak ngupload, kalian tuh ngerti nggak sama tugas, sama perintahnya apa. Nah, ini kan perintahnya tulis biodata, ya, tulis biodata perintahnya. Nah, tulisnya kerjakannya di mana? Di ketik atau ditulis tangan. Tuh perintahnya gitu, tulis biodata. Intinya kan gitu, tulis biodata ini diketik boleh, ditulis tangan boleh. Kalau diketik pakai WPS, pakai Word, ya enggak? Ya kan? Kalau enggak Word, dokumen namanya. Kalau di WPS itu. Kalau ditulis tangan itu di scan. Nah, habis ditulis, nanti di scan, ya, bukan di foto. Nah, beda. Di scan. Nah, di scan pakai scanner. Nah, ini tenggat. Nah, ini kalian lihat ini tenggat. Ini perhatikan nih tenggat. Tenggat ini maksudnya batas akhirnya. Berarti batas akhirnya sampai jam 9. Saya terus, Pak. Hah? Apa? Saya terkeluar. Dimatikan aja dulu videonya. Jaringanmu berarti jelek itu. Ya. Dimatikan aja dulu videonya. Ya, itu ya. Perhatikan ini. Nah, pokoknya kalau dapat tugas dibaca betul-betul, dibaca ulang-ulang sampai paham. Kalau memang nggak paham baru tanya. Itu ya, jangan belum dibaca, tanya sudah. Itu kayak apa, Pak? Astagfirullahaladzim.
baca, belum, baru dilihat belum dibaca, dilihat doang, nanya sudah kayak apa itu Pak. Nah, jangan kayak gitu. Banyak sekali Saya, nanya. baru dikirim nanya, belum dibaca dulu 3 kali ke 5 kali, baru dipahami. Kalau memang nggak paham baru tanya. Ya, perintahnya memang kebanyakan, memang dari dulu ya. Memang saya perhatikan anak-anak ini memang nggak paham yang diminta apa, yang dikerjakan apa. Nah, makanya dibaca berulang-ulang ini perintahnya, ya. Baca baik-baik. Ya. Nah, oke. Kemudian ini dilihat. Kalau saya kasih batas waktu. Dilihat di sini, tenggat. Tergantung guru-gurunya ya. Kalau saya kasih jam 9, berarti jam 9 pagi ini tadi terakhir. Jadi ketahuan tuh kalau misalnya kalian lewat dari jam 9 itu ada ketahuan di classroom. Ya, jadi sampai sini paham ya? Ada mau ditanya enggak? Mau ditanya tentang ini? Pemahaman tugas. Aman kan? Aman ya. Nah, pokoknya baca Aman. terus. Aman. Lanjut, kita review satu-satu nih. Yang enggak juga sih semuanya. Yang salah dulu ya. Ini kenapa? Ini salah. Sudah saya lihat ini. Ini yang sudah dikumpul tapi salah. Kenapa salah? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Kenapa salah? Salahnya di mana? Ya, kalian lihat. Pokoknya salahnya di mana? Salahnya di mana? Kalian tahu nggak? Alia. Apa salahnya di mana? Oke. Salahnya apa? Kalau biodatanya, Nggak tahu, Pak. Kalau isi biodatanya pasti Perintahnya betul. suruh diketik. Oke, ada yang lain. Perintahnya suruh diketik, tapi dia apa ini? Kalau perintahnya suruh diketik, kalau ini dia bikinnya apa? Oh, Ditulis. Terus tulis. di foto. Apa tadi? Tulis putus-putus. Di foto, lalu dikirimkan. Nah, betul, Oji. Ini betul nggak? Alia nih, dipoto nggak? Dipoto atau di scan? Ayo, jujur. Kita review aja. Udah tahu salahnya di mana. Dan nanti nggak kayak gitu lagi. Foto di ini. Nah, kan bisa ketahuan itu kalian aja Ini bisa foto, lihat. Pak. Kan yang pakai cam scanner pasti tahu. Beda kan di foto sama di ini. Di scan Iya, beda Pak. nggak? Beda. Nah, itu kalian aja. Udah sih. Nah, itu kalian aja pintar ngerti. Nah, itu ya. Kembali lagi. Kembali. Aisyah. Lanjut ya. Review semua. Enggak juga semuanya. Habis waktunya. Sampai siang nanti. Kalau semuanya di banyak. Ini betul ini. Ini kan nilainya 100. Ini betul sudah. Oke, saya tanya. Ini beda enggak sama yang tadi? Sama atau beda? Beda sih. Nah, ini di scan. Di scan ini. Nah, kan beda Iya, nih. beda. Oh, beda. Iya. Ketahuan. Di scan sama di foto beda. Makanya saya anggap itu masih kurang benar. Ya, memang betul. Biodatanya pasti betul sudah. Nah, orang namamu, tempatmu, alamatmu, nggak mungkin lah salah. Ya, nama orang tua masa salah? Nggak mungkin. Sudah betul biodatanya. Tapi perintahnya itu yang tidak sesuai. Yang saya minta di scan. Kalau ditulis tak? Kayak gitu. Nah, jadi gak usah saya tanya semuanya. Pokoknya belum saya nilai itu salahnya di ininya ya, perintahnya nggak sesuai. Perintahnya nggak sesuai sama yang diperintahkan. Nggak sesuai tugasnya sama yang diperintahkan. Nah, ya ini betul ini varian karena di scan. Ya.
lagi. Ya. Muncul lagi ya. Muncul lagi nggak kelas-kelasnya? Muncul ya. Betul. Nah, ya. Udah muncul kelas-kelasnya? Udah muncul? Udah ya? Udah muncul ya? Nah, ini pokoknya sama semua nih. Maulana-nya. Ini dipoto atau scan? Mana Pak? Mana? Ini Maulana Hussein. Foto atau scan? Nggak kelihatan Pak. Oh, kelihatan. Ini harus dibuka dulu. Maulana Hussein. Nah, tuh Maulana Hussein. Kelihatan nggak? Coba lihat. Maulana Hussein tuh. Salahnya Di di mana? foto sih kayaknya. Salahnya apa Di ini? foto kayaknya. Ya, di foto, betul. Ya, yang lain paham ya? Jangan diam-diam, Ya. diam-diam nggak, diam-diam nggak paham. Ya, berarti salahnya apa? Salahnya itu ini semua di foto nih. Nih, foto. Ini di Lihat foto. di foto itu. Nah, kalian aja lihat dari jauh deh. Nih, ini foto. Seharusnya di scan. Iya. Kalau ditulis tangan. Saya kasih contoh Tangan. yang pakai WPS ya. Ini ya, padanya. Iya. Ada juga. Jadi kalian ini memang semuanya pintar, asal memang diberitahu, dijelaskan baik-baik. Nah, ini diketik nih. Nah, dia juga ini ya, formatnya nih, format filenya, nama filenya itu biasa gini, kalau WPS. Dan ujungnya doc. Dan namanya Word dia kalau di WPS ya. Ini bedanya. Nah, ini WPS ini. Ini cam scanner. Ketahuan dari namanya aja cam scanner, berarti pakai cam scanner. Ini WPS. Kita coba satu buka ya. Iya Pak. Kita lihat ya teman sekalian. Nah, ini betul sesuai ya. Pakai WPS. Wah, tinggal diketik aja. Tugasnya nggak sulit. Bagus kan kalau diketik kan? Nih. Bisa kalian pakai HP ketik, nggak cuma di laptop. Di HP juga bisa. Nih contohnya. Datanya pasti betul Iya. lah sudah. Nah, ini cuma ininya perintahnya itu sudah sesuai. Nah, udah benar. Nih, diketik ini pakai ini aja filenya Word ini. Nih, logonya Word. Ini pasti filenya Word. Itu keren kan kalau pakai WPS? Nggak perlu kalian nulis capek-capek. Nah, itu boleh. Nanti kalian kalau mau pakai WPS aja nggak apa-apa. Kalau saya nggak masalah. Karena yang teknologi memang diciptakan untuk memudahkan. Teknologi itu diciptakan untuk memudahkan umat manusia. Kalau bisa diketik, nggak ditulis, ya kan? Nah, cuma yang ditulis nggak apa-apa juga. Iya. Karena perintahnya kan, saya bilang ditulis boleh, tapi di scan. Iya. Alasannya kenapa saya suruh scan? Kenapa nggak dipoto aja? Nah, pasti yang kenapa nih dipoto aja lo bisa? Alasannya kenapa saya suruh scan? Iya. Supaya kalian belajar cara scan. Nanti kalau misalnya disuruh, misalnya, tolong coba scankan KTP nenek, KTP Mbah misalnya. KTP Mbah tolong di-scan. Di sini Mbah. Pakai ini aja, pakai HP aja bisa. Pakai scan bisa. KTP, apalagi tuh ijazah kalian mau scan bisa. Nah, itu tujuan saya tuh ngajari kalian supaya kalian bisa pakai aplikasi. Jadi sebenarnya kita itu sudah banyak aplikasi yang bisa memudahkan kita, aplikasi edit video, aplikasi buat ini nge-scan, aplikasi buat ngetik. Nah, itu banyak aplikasi buat desain, banyak desain itu ada juga aplikasinya. Tinggal kita aja lagi pintar-pintar milih, belajar gunakan. Nah, ini sudah pintar kalian nih. Sudah di sini 2 poin yang kalian dapat. 2 poin dari tugas ini. Yang pertama kalian belajar memakai ini WPS, belajar mengetik memakai WPS, dan yang kedua kalian belajar scan menggunakan cam scanner.
Nah, itu tujuannya. Dan itu manfaatnya ya. Iya. Nah, manfaatnya itu. Nah, buat yang salah, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati. Jangan baper. Iya. Habis itu nggak mau lagi ngomong. Iya. Jangan. Ya. Kalau Iya. salah, berarti harus coba lagi. Ya. Coba lagi. Ya. Ini tuh aja kalau yang saya review. Jadi memang bagus sudah di sini juga yang ketiga. Nah, kalian itu belajar upload. Nah, 3. Jadi 3 nih. Tugas ini 3 kalian yang dapat manfaatnya. Yang pertama tadi ngupload di Classroom. Ngupload di Classroom. Terus ini cara make WPS, ngetik di WPS. Dan yang ketiga cara nge-scan. Nah, itu dipakai semua, makanya saya ajarin di sini. Itu dipakai semua nanti kalian SMP, SMA, kuliah itu pasti kalian nanti ada scan berkas, ijazah kah, SKHU kah, pasti dipakai. Jadi insya Allah ilmunya ini bakalan dipakai. Nah, ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ada, yakin? Nggak ada. Nah, ini ya, saya kasih tahu ini. Jadi di sini saya sudah bisa lihat ya, yang mana siswa-siswa yang satu kali percobaan itu berhasil. Dikasih tugas sekali nyoba betul, itu uploadnya betul, nguploadnya betul, bukan di komen ya. Salah di komen itu kan beberapa tuh ada yang salah kemarin, malah di kolom komen itu diisi biodata. Nah, seharusnya kan diupload. Nah, memang nggak apa-apa, namanya kalian belajarnya wajar aja salah. Baru beradaptasi sama media pembelajaran yang baru, yaitu Classroom, ya nggak apa-apa, wajar. Namanya juga sekolah, ya pasti salah. Kalau sudah pintar, nggak usah sekolah. Nah, jadi wajar aja kalau salah itu, ya nggak apa-apa, jangan sampai patah semangat, ya. Jadi ini, jadi beberapa anak yang berhasil itu sekali percobaan itu uploadnya betul, tugasnya betul sesuai perintah, itu ada nilai plusnya nanti. Ada saya kasih nilai plus, ya. Kemudian anak-anak yang bisa ngasih tutorial di grup, yang bisa bantu temannya, yang bisa ngajar temannya, itu ada nilai plus nanti buat kalian. Nah, jadi itu kenapa saya kasih nilai plus? Karena itu membantu saya. Jadi tak perlu lagi saya jelaskan, saya kirimkan, carikan linknya lah, carikan link videonya lah, screenshotkan lah langkah-langkahnya. Nah, kalau kalian sudah bisa itu bikinkan tutorial, entah itu video kah, entah itu cuma screenshot, itu ada nilai plusnya. Saya kasih poin plus. Nah, makanya itu gunanya saya minta kalian, pokoknya ada apapun itu di grup aja. Nah, jadi yang lain itu nanti yang bisa jawab aja, yang bisa misalnya bisa yang ngerti boleh dijawab, bantu jawab, nggak apa-apa. Nah, itu kalian yang bisa bantu jawab, yang bisa ngajari temannya, yang bisa ngasih tutorial ke teman-temannya, itu ada nilai plusnya. Saya kasih, kayak siapa kemarin ya? Fadli kan? Kan tutorial ini, ganti username Classroom, nah itu saya kasih nilai plus. Karena dia ngajarin teman-temannya, itu bermanfaat loh. Itu ilmu loh, yang dibagikan sama Fadli. Belum tentu saya tahu, belum tentu loh saya tahu caranya. Nah, itu. Jadi kalau kalian punya ilmu, punya informasi yang memang bermanfaat, bagikan aja di grup, gak apa-apa. Ya. Tuh ingat ada poin plusnya. Kalau kalian ada sekali percobaan betul, itu ada nilainya tuh, nilai plusnya. Ya. Kemudian ini saya ngajar IPA loh ya, bukan IPS. Nanti salah-salah lagi. Yang di screenshot, kenapa ini nggak bisa masuk? Orang kelas IPS, apa sih? Tugasnya mana, Pak? Kamu loh buka IPS, gimana? Saya IPA ya. Saya ngajar IPA, bukan IPS, bukan matematika, IPA ya. Jadi ini bukunya yang pakai. Nih. Buku pena, buku penilaian.
kurikulum K13. Ya ini ya, pakai ya. Nah, nih dipakai ini tentunya. Nanti saya lebih banyak nanti kalian bikin project. Saya bikin saya kasih tugas-tugas bikin video. Biar kalian happy ngerjainnya. Nggak teori terus praktek, nanti kalian bikin video. Entah nanti itu berkelompok kah, entah itu individu kah. Pokoknya nanti saya lebih banyak kita bikin percobaan, eksperimen ya. Yang sesuai sama yang di buku lah, sesuai sama yang di sini. Atau nanti ngikuti perintah yang di sini eksperimennya ya. Biar kalian kalau gini ya, kalau kita belajar itu praktek, secara kita praktek langsung itu lebih gampang diingat daripada teori. Kalian pasti rasakan itu. Kalau kalian naik sepeda, ini ya, yang bisa naik sepeda, naik motor. Kalau kamu teori aja nggak ngerti, gasnya di kanan. Ini teori nih, gas di kanan. Remnya di kiri kanan. Ya kalau teori aja udah bisa. Kalau kalian langsung belajar naik sepeda, langsung praktek, nah itu lebih cepat bisa daripada teori aja. Tapi tidak digoes-goes sepedanya, tidak ada praktek. Nah itu. Jadi ini ya, kalau IPA ya, kalau saya mungkin lebih banyak nanti kita bikin video, bikin ini eksperimen. Karena IPA memang banyak ini kaya akan eksperimen yang perlu dieksplor ya. Tapi yang gampang-gampang aja, bisa sulit ya. Berarti kalian bisa semua gitu loh. Ya, berarti kalian bisa semua gitu loh. Nanti misalnya saya suruh bikin video, misalnya eksperimen, walaupun gagal enggak apa-apa. Yang penting kalian bikin. Misalnya kalian bikin gagal eksperimennya, enggak apa-apa, itu sudah ada nilainya. Tapi beda sama yang berhasil ya. Namanya eksperimen, kalau berhasil itu nilainya lebih lah daripada yang gagal. Nah, kalau yang salah itu adalah tidak mengerjakan sama sekali. Kerjakan aja pokoknya, ini suruh apa kerjakan, eksperimen apa kerjakan aja. Yang penting bikin dulu. Salah nggak masalah. Kalau kalian nggak bikin itu baru salah. Ya bikin aja, salah nggak apa-apa. Kalian bikin walaupun salah tetap ada nilainya. Kalian bikin dan berhasil, nah itu nilainya plus. Saya kasih banyak lah nilainya. Beda sama yang gagal. Ya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya bikin aja lah. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti tidur. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Nggak ada? Enggak. Ada ya? Nah, awas ikut nanti nanya. Kalau tanya sekarang, mumpung kita bervideo Ya call. nanti di grup nanya lagi. Apalagi ditanya? Saya udah ada buka grup ini. Koko biasanya Koko. Mana ada? Rio. Nah ini dengarkan ya. Rio Marika. Udah dengarkan dulu. Kalau misalnya itu keluar masuk, kalian itu keluar masuk nih, keluar itu biasanya jaringannya jelek. Kalau sudah jaringannya jelek, itu kalian jangan usah nyalakan kameranya, matikan aja. Karena kalau kita hujan. Nah, iya hujan. Karena kalau kita on cam itu juga memakan ini ya, lumayan memakan data. Ya. Mungkin saya dulu ya, saya absen ya. Saya stop share dulu. Saya lihat ini. Ini belum saya catatan saya absen kemarin. Ini sambil saya absen ya. Ahmad Jul Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Nur Suhada. Ahmad Nur Suhada. Nggak ada. Aisyah Adelia Rivena. Ada Aisyah Adelia Rivena. Aisyah Adelia Rivena. Ada? Nggak ada ya. Alia Asyafira.
Cepet ya. Ada Arya Putra Anur. Ada Balkis Cantik Leoni Majid. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Nah, Dimas Febri Trisuyoto. Ada Dina Islamia. Hadir, Pak. Oke. Dita Septiani Putri. Ada Fahrianur. Ada ya. Farel Pratama. Febri Selisa Putri. Ada ya, Febri Selisa Putri. Ferry Hadir, Pak. Fadli. Oh ada, Febri Selisa Putri ada. Hadir, Pak. Ferry Fadli. Ferry Fadli. Ya, cepat. Ferry Fadli. Frendi Dewantoro. Frendi Dewantoro. Nggak ada. Koko Pulung Subekti. Koko Pulung Subekti. Nggak ada Koko. Nggak ada suaranya. Luna Kirana Sulistiani. Nggak ada. M. Fadil Saputra. Nggak ada juga ya. Maulana Hussein. Ada. Alfiansyah. Bagas Haryanto. Rizal. Ada. Saputra. Nur Hatimah. Nur Hatimah. Nur Sifa Febriana. Ada. Putri. Ada. Nur Sifa Febriana. Putri Patricia. Hadir. Rini Septiana. Ada. Salsadi Anggreni. Ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Oh, hampir kamu. Salsabila Nur. Satrio Dewi Andika. Sahrul. Nah, Randy nih baru masuk ya. Hadir, Pak. Nah, suruh masuk yang di grup tuh yang belum masuk. Oh, ini saya absen. Yang keluar tadi. Bagas. Nah. Syahrul. Gak ada. Nah, Feli Octavia. Gak ada. Oke, yang belum saya panggil siapa? Ada yang belum saya panggil nggak? Ada? Nah, ini yang kemarin belum saya input ke sini ya. Ada di catatan saya yang kemarin belum saya input di sini. Oke, mungkin ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa nih? Belum saya tunjuk. Ayo, siapa yang mau ini? Bantu saya pimpin doa. Pimpin doa sudah belajar. Apa? Kalau tidak ada saya tunjuk ya. Apa yang mau? Nah, ada nilainya juga. Yang mau bersedia tuh tanpa disuruh tuh ada juga nilai plusnya ya. Ada yang mau enggak? Pimpin doa. Doa setelah belajar. Nggak ada, saya tunjuk ya. Udah ada yang mau ya. Coba Putri Patricia ya. Tolong pimpin doa ya. Nah, kalau berdoa
diangkat tangannya. Doa yang khusyuk betul-betul mintanya sama Allah. Oke, yang lain di mute, saya mute juga ya. Oke, silakan Putri Patricia pimpin doa sesudah belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ausikna askura anaskura nikmatakal lati nam solihin tardohu wa ahilana mirahmatika ibakaso wasobihi salam ma ajma'in walhamdulillahi. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Putri Patricia. Jadi yang lain dihafalkan ya. Doa sebelum sama sesudah dihafalin. Nanti saya suruh lagi tuh. Saya suruh pimpin doa. Ya, Pak, Ya. ya. Oke, terima kasih Ya. yang sudah bergabung. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sekeluarga diberikan kesehatan walafiat, dijauhi dari wabah penyakit ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri Zoom kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat berberkah buat kita semua pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya.